Saat ini saya akan melanjutkan perjalanan ke Bodø. Di sana saya akan mempelajari sejarah Norwegia dari sisi maritim. Kemudian saya juga akan mengejar Northern Light. Seperti apa ya? Kembali berpindah kota, kali ini dari barat Norwegia saya beranjak menuju kawasan utara. Apalagi kalau bukan untuk menikmati salju yang tentunya tak bisa saya rasakan di Indonesia. Meski sudah masuk dalam pergantian musim dari dingin ke musim semi, namun Bodø masih diselimuti salju tebal. Kota kecil ini benar-benar berwarna putih. Ketinggian salju di permukaan jalan pun cukup tebal. Tapi Bodø bukanlah tujuan utama saya ke utara Norwegia, melainkan kota kecil lainnya bernama Rognan, yang berjarak sekitar 45 menit perjalanan darat menggunakan mobil. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk bertemu satu-satunya orang yang terakhir membuat kapal di Rognan. Karena rata-rata dari mereka ini sudah beralih profesi dan sekarang hanya tinggal satu. Kita ngobrol banyak sama dia ya. Sekarang kita sudah akan bertemu dengan Kai. Hai. Hi. Hai Kai. Hai. We want to know more about the history of the building of a ship or boat or Yes. ferry. Yes, of course. Can you tell us? You know, you're coming to the famous Valley of the Boat Builders. Yeah. Saltdal was actually known for boat building. Okay. It was a big and huge industry. And without this huge industry of boat builders, there never has been Nexans. Okay. Because the boat builders was the ground. Di ruang kerja ini, Kai bersama anaknya membuat kapal secara tradisional. Mulai dari mengumpulkan kayu dari hutan, memotong dan menghaluskan kayu, hingga merangkainya. All the wood in here is made by Wood. wood, okay. Yes, All of wooden, it. traditional wooden boat building, and this is pine. Here in this valley we only have pine to build boats. No other good material, but this pine is quite fine. It has the right conditions. And of course the pine is straight, but in the boat nothing is straight. You have to find curved material also. So there we have to dig roots. This is a tree and it goes down here in curve to the root. So we have to dig it out Wow. to get these fashion. And this will be the keel Yeah. and the stern. Oke. Semua masih mengandalkan alat-alat yang sama sejak dulu. Tak ada teknologi modern yang ia gunakan. Sama seperti bangsa kita, Norwegia juga memiliki nenek moyang seorang pelaut. Sejarah panjang tersebut masih melekat di masyarakat yang tinggal di pesisir. Kapal yang ada di dermaga ini ternyata tidak lagi digunakan sebagai mata pencarian mereka untuk mencari ikan, melainkan digunakan sebagai alternatif hobi bagi para warga yang tinggal di sini. Kemudian ada yang cukup menarik karena ini sama dengan di Indonesia. Di sana kalau dilihat ada ikan yang digantung, ikan yang sedang diasinkan atau sama dengan ikan asin di Indonesia. Ternyata negara kita nggak beda jauh ya sama Norwegia. Nah, jika berkunjung ke wilayah utara di kawasan Bodø, ada lokasi menarik yang pastinya jarang kita temui. Letaknya di tenggara kota Bodø atau berjarak 10 km dari pusat kota. Saat ini saya berada di Saltstraumen. Ini merupakan salah satu tempat yang menyajikan fenomena alam yang jarang terjadi. Bisa dilihat di sana terdapat pusaran air. Ini merupakan pusaran air yang terkuat di dunia. Air ini datang dari arah fjord di sebelah sana dan menuju ke lautan lepas. Fenomena alam ini hanya terjadi setiap 6 jam sekali atau dalam satu hari hanya terjadi 4 kali.
Jadi jika Anda ingin menyaksikan fenomena alam ini, Anda harus memastikan waktu yang tepat untuk datang. Sementara saat terjadi pusaran, kapal berukuran kecil diminta untuk tidak melintas karena daya tarik dari pusaran ini terbilang cukup berbahaya.